Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabar baik ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam bimbingannya. Perkenalkan, nama saya Enda Nurhana dari Prodi PGSD kelas karyawan dengan nomor induk mahasiswa 2021800105. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai struktur tanaman cabai rawit. Berikut tanaman cabai rawit. Nah, mengenai penjelasannya, simak pemaparan dari saya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tanaman cabai rawit dan struktur tanaman cabai rawit. Yang pertama yaitu pengertian dari cabai rawit. Cabai rawit merupakan tanaman perdu dari famili terong-terongan yang memiliki nama ilmiah Capsicum. Cabai rawit berasal dari benua Amerika, tepatnya daerah Peru, dan menyebar ke negara-negara Amerika, Eropa, dan Asia, termasuk negara Indonesia. Tanaman cabai rawit banyak ragam tipe, pertumbuhan, dan bentuk buahnya. Diperkirakan terdapat 20 spesies yang sebagian besar hidup di negara asalnya. Masyarakat pada umumnya hanya mengenal beberapa jenis saja, yakni cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, dan paprika. Secara umum, cabai rawit memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin. Cabai rawit merupakan tanaman berkayu dengan panjang batang utama berkisar antara 20 sampai 28 cm dan diameter batang antara 1,5 sampai dengan 2,5 cm. Percabangan batang berwarna hijau dengan panjang mencapai 5,7 cm. Dengan diameter cabang dikotom sekitar 0,5 sampai dengan 1 cm. Bentuk percabangan menggarpu dengan posisi daun berselang-seling, daun berbentuk hati, lonjong atau agak bulat telur. Cabai rawit masuk dalam suku terong-terongan dan merupakan tanaman yang mudah ditanam di dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Organ penting dalam tanam cabai meliputi bagian cabai rawit merupakan tanaman tahunan yang tumbuh tegak. Tanaman cabai banyak mengandung vitamin A dan vitamin C serta mengandung atsiri capsaicin yang menyebabkan rasa pedas dan memberikan kehangatan bila digunakan untuk bumbu dapur. Cabai yang berikutnya ada daun. Daun cabai adalah daun tunggal. Daun muncul di tunas-tunas samping yang berurutan di batang utama yang tersusun spiral. Umumnya berwarna hijau dan hijau tua. Bentuk daun ada yang deltoid, oval, dan lanset. Kemudian ada batang. Batang cabai umumnya berwarna hijau tua dan berkayu. Panjang batang berkisar 30 sampai 37,5 cm dan berdiameter 1,5 sampai dengan 3 cm. Jumlah cabangnya yakni antara 7 sampai 15 per tanaman. Panjang cabangnya sekitar 5 sampai 7 cm dengan diameter 0,5 sampai dengan 1 cm. Di daerah percabangan terdapat tangkai daun dan daun. Tangkai daun berfungsi untuk menopang daun. Ukuran tangkai daun sangat pendek, yakni hanya 2,5 sampai 5 cm. Kemudian ada bunga. Bunga cabai bersifat tunggal dan muncul di ujung ruas tunas. Mahkotanya berwarna putih, kuning muda, kuning, ungu dengan dasar putih, putih dengan dasar ungu atau ungu tergantung varietas.
Alat kelamin jantan dan betina terletak di satu bunga sehingga termasuk bunga sempurna. Setiap bunga cabai mempunyai satu putik. Kepala putik berbentuk bulat. Putik bunga berukuran panjang 0,5 cm, berwarna putih dengan kepala berwarna hijau. Jumlah benang sari antara 5 sampai dengan 8 helai dan berbentuk lonjong. Posisi bunga cabai ada yang menggantung, horizontal, dan tegak. Kemudian struktur tanaman cabai berikutnya ada buah cabai itu sendiri. Buah cabai memiliki rongga dengan jumlah berbeda-beda sesuai dengan varietasnya. Di dalam buahnya terdapat plasenta sebagai tempat biji melekat. Daging buah cabai umumnya renyah dan kadang-kadang lunak. Buah cabai ukurannya beragam, mulai dari pendek sampai panjang, dengan ujung runcing atau tumpul. Pada dasarnya, bentuk buah cabai dibedakan menjadi panjang bulat, segitiga, campanulate, dan blocky. Bentuk pangkal buah, tepi buah, dan ujung buah cabai pun juga beragam. Kemudian struktur yang berikutnya atau struktur yang terakhir adalah biji. Biji cabai terdapat di dalam buah dan menempel di sepanjang plasenta. Warnanya juga beragam, mulai dari putih hingga kuning jerami. Bagian terluarnya terdapat lapisan keras. Biji inilah yang berperan untuk menghasilkan bibit tanaman yang baru. Cabai memiliki banyak manfaat, yakni sebagai obat manjur bagi manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Zhen Yu Chen membuktikan bahwa zat capsaicinoid dalam capsicum yang terkandung dalam Chinese jalapenos dan cabai-cabai pedas lainnya mampu menurunkan tekanan darah. Capsaicinoid bekerja dengan cara mengurangi jumlah kolesterol dalam tubuh dan meningkatkan ekskresi. Cabai tersebut mampu melindungi dari resiko penyakit jantung yang menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Capsicum juga untuk mencegah kerusakan selepitel trakea akibat asap rokok dan polusi. Juga mengandung zat mukogenetik yang mujarab untuk mengatur pengeluaran lendir dari saluran pernapasan. Oleh karena itu, cabai dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita sinusitis, bronkitis, dan asma. Selain itu, cabai juga mengandung banyak vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan. Kandungan vitamin C pada cabai ternyata mengalahkan jeruk. Antioksidan berperan dalam menetralisir toksin dalam tubuh akibat radikal bebas. Akan tetapi, cabai juga berpotensi membunuh. Hasil penelitian tahun 1980 menyatakan sejumlah 1,3 kg cabai jika dimakan sekaligus dapat membunuh manusia dengan berat badan 68 kg. Kandungan capsicum dalam jumlah besar menyebabkan peradangan jaringan tubuh sehingga mukosa lambung atau usus akan rusak. Alhamdulillah, demikian pemaparan dari saya mengenai struktur tanaman cabai rawit. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai tanaman cabai rawit. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.